Diddy's Los Angeles and Miami mansions raided by SWAT teams. His sons, Justin and King, in handcuffs in their own yard. Bisa dibilang ini adalah salah satu kasus kejahatan oleh selebritis terbesar sepanjang masa. Jauh melebihi Bill Cosby, Hugh Hefner, atau R. Kelly. Bukan hanya karena jumlah pengaduannya aja yang banyak, tapi juga banyaknya nama besar yang dirumorkan juga terseret dalam kasus ini. Kalau kalian mengikuti kasus ini, pasti kalian sudah tahu kalau P. Diddy kemarin baru aja ngelakuin pra-peradilan. Tapi ini bakal kita bahas nanti dulu, karena aku mau bahas sedikit background dari P. Diddy. Yang waktu kita research untuk pembuatan konten ini, kita menemukan P. Diddy ini udah berdampingan sama kaum-kaum pelangi sejak remaja. Yang bisa jadi ini salah satu penyebab P. Diddy jadi orang yang seperti sekarang. Oke, langsung aja kita bahas. They just, so if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Got to keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but no, it'll go from like 9:30 to like maybe 3 o'clock, 3 o'clock. And then, we have the top 2 floors of the hotel. And then it will carry on there? Yeah. Then no, I mean the after party. Sean John Combs, atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy, aka P. Diddy, merupakan anak dari pasangan Janice Combs dan Melvin Earl Combs. Di mana ibu P. Diddy sendiri, Janice Combs, berprofesi sebagai guru dan juga freelance model, sedangkan ayah Diddy, Melvin Earl Combs, adalah seorang angkatan udara Amerika Serikat. Tapi nggak cuma itu aja profesi ayah Diddy, karena dia juga sudah terbukti terafiliasi dengan bandar narkoba asal New York, Frank Lucas. Frank Lucas sendiri sudah nggak asing ya di dunia kartel, karena dari Frank Lucas sendiri ini udah difilmkan di 2007 lalu, judul filmnya American Gangster, dan di film itu Frank Lucas diperanin oleh Denzel Washington. Kalian sendiri pastinya sudah tahu seperti apa kehidupan para kartel itu, yang pastinya nggak jauh dari perang antar geng, pembunuhan, dan banyak kriminal lainnya. Hubungan antara Frank Lucas sama ayah P. Diddy ini sendiri gak berakhir baik. Diasumsikan adanya kesepakatan yang salah yang mereka buat, dan mengakibatkan ayah P. Diddy mati ditembak di usianya yang ke-33 tahun. Jadi waktu itu P. Diddy sendiri baru berusia 2 tahun. Diddy dan kakak perempuannya, Keisha Combs, hanya dibesarkan oleh ibu dan neneknya saja. Berlanjut ke masa remaja Diddy, Diddy ini disekolahkan di Mount St. Michael Academy oleh ibunya. Mount St. Michael sendiri ini merupakan sekolah Katolik khusus laki-laki. Di situ Diddy juga aktif sebagai altar boy. Kalau kalian nggak tahu, altar boy itu pelayanan ibadah oleh remaja Katolik gitulah. Nah, pada tahun 80-an sendiri, Mount St. Michael dirumorkan adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh stafnya. Bahkan sampai FBI sendiri pun ikut menangani kasus ini. Terduganya itu ada 2, yang pertama itu adalah Brother Brady Timothy selaku kepala sekolahnya, dan Bernard Lynch selaku pendeta di sana. Mereka berdua sendiri ini sudah menjabat di sekolah itu kurang lebih selama 13 tahun, di mana waktu mereka menjabat, Diddy juga bersekolah di sana. Akhir dari kasus ini sendiri pun hanya Brother Brady Timothy aja yang ketangkep, sedangkan pendeta Bernard Lynch dibebaskan karena masih kurangnya bukti. Tapi di tahun 2011 sendiri, pendeta Bernard Lynch akhirnya dilepas tugaskan dari ordonya setelah dia mengakui kalau dia sudah menikah dengan sesama jenis selama 14 tahun. Kita sendiri jadi bingung nih, harus kagum sama orang ini karena kesetiaannya, tapi di sisi lain, ini pendeta yang hombreng. Ya, aku kasih kalian aja lah buat berkomentar. Nah, itu sedikit dari masa remaja Diddy. Kalau kalian berpikir ini penyebab penyimpangannya Diddy, kalian nggak sepenuhnya benar. Karena ada statement dari 2 orang ini. Yang pertama, Jindil, yang merupakan mantan bodyguard-nya Biggie selama dia di Bad Boy Records. Dan yang satunya lagi adalah Jaguar Wright, seorang musisi yang udah vokal banget dari 2020 menyuarakan kalau Diddy sama Jay-Z ini bukan orang baik. Jindil sendiri bercerita di salah satu podcast kalau P. Diddy merupakan hasil didikan dari mentornya, yaitu Cliff Davis, presiden dari Columbia Records. Yang kebetulannya lagi Cliff Davis sudah ngaku kalau dia ini adalah seorang bisexual melalui buku autobiografinya. Nah, ini yang bikin statement dari Jindil kelihatan make sense ya, karena kita tahu sendiri kelakuan orang kaya itu antik-antik. Apalagi Cliff Davis sendiri sudah ngaku kalau dia seorang bisexual. By the way, kalau kalian yang nggak tahu, Cliff Davis ini sudah 96 tahun. Sebenarnya sudah banyak banget yang sudah dibongkar sama Jindil ini dari podcast ke podcast. Tapi kita bakal bahas itu nanti, karena ini ada statement dari Jaguar Wright yang ada kaitannya sama statement Jindil ini. Jadi Jaguar Wright mengatakan di wawancaranya bersama Morgan Pierce kalau Diddy bisa melakukan kejahatannya selama 30 tahun dan masih aman-aman aja,
karena ada sosok yang melindungi dan menutup-nutupinya. Gak hanya Cliff Davis, tapi satu nama lagi yang ditambahkan, Jaguar Wright, yaitu Lucian Grange. Lucian Grange ini sendiri merupakan CEO dari Universal Music. Aku sendiri nggak hafal siapa Charis yang ada di Universal Music. Yang aku tahu Universal Music ini besar banget karena labelnya sendiri pasti familiar di telinga kalian. Gak cuma sampai situ, statement dari Jaguar Wright, dia juga ngomong kalau P. Diddy adalah iblis yang dipilih untuk melanjutkan tradisi agar industri ini tetap bergelimang harta. Yang mungkin aku baris bawahi di sini itu kata tradisi, atau Jaguar Wright sendiri bilang, to make this culture in line. Berarti konspirasinya kalau ini tuh udah dilakukan lintas generasi. Dan kebetulan waktu Diddy yang menjadi penerusnya, Diddy ketangkep. Dia juga merespon kalau banyak orang yang tahu, tapi nggak ada yang berani buat ngomong secara terang-terangan, karena kalau kasus ini nggak dibersihkan sampai ke akar-akarnya, nyawa mereka bisa terancam. Jadi masuk akal sih, kenapa banyak artis seperti Justin Bieber atau Usher masih nggak berani nge-spill padahal Diddy udah ketangkep. Karena Diddy ini masih permukaannya aja. Diddy sebagai boneka dan orang-orang besar ini sebagai dalang sebenarnya. Everyone knew he was the devil. He's been the devil for 30 years. He's been covered and protected by not only Clive Davis, but Lucian Grange. He was selected to be the demon that he is to keep the culture in line so the industry could continue to rape it for all of its precious jewels. We have too many lost. Kalau menurut kalian gimana? Nama mentor Diddy disebutkan oleh dua orang yang berbeda itu kebetulan aja atau ini fakta yang belum terungkap? Coba kalian tulis dulu pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya kalau kalian mengikuti perkembangan industri musik, nama produser atau CEO dari label besar ini bukan pertama kali disebut. Sebelumnya Michael Jackson juga menyebutkan kalau Tommy Mottola adalah seorang orang jahat dan dia iblis di industri ini. Fakta ini kita masukin di sini karena banyak orang yang berspekulasi bahwa Tommy Mottola ada kaitannya dengan kasus Diddy, Jay-Z, and the Gang. Apalagi setelah ada rumor juga kalau kematian Michael Jackson itu ulah Diddy and the Gang. Tapi balik lagi, ini masih rumor. Kita tunggu aja kelanjutan kasusnya gimana, karena Diddy sendiri diawasi oleh Fed supaya nggak berdiri, jadi harusnya kasus ini nggak gantung kayak kasusnya Epstein kemarin. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa akhirnya Diddy ini ketangkep? Padahal kalian sudah dengar sendiri backingannya Diddy ini siapa aja. Jadi awal kasusnya Diddy ini adalah kekerasan ke mantan pacarnya, Cassandra Ventura atau lebih dikenal dengan Casey. Ia merilis buku dengan judul Coming of Age, yang dimana di buku tersebut juga terdapat pengalamannya mendapatkan kekerasan dari Diddy selama mereka berpacaran. Dan nggak sampai itu saja, karena Casey juga melaporkan Diddy pada tanggal 16 November 2023 atas tuduhan kekerasan dan pelecehan yang dialaminya. Di sini Diddy tetap kukuh menolak semua tuduhan yang dilayangkan oleh Casey, namun kasus ini nggak diterusin karena kedua belah pihak sepakat damai, dan buku tersebut dibeli copyright-nya sama Diddy. Meskipun sempat ada perdebatan mengenai uang damainya, dari pihak Diddy bilang kalau Casey meminta 2,3 juta US dollar untuk uang damai, sedangkan dari pengacara Casey, Diddy lah yang menawarkan uang tersebut. Namun kasus yang udah nggak dilanjut ini kembali besar, bahkan lebih besar lagi dari sebelumnya, dikarenakan pada bulan Mei tahun ini, CNN menayangkan footage CCTV salah satu hotel yang merekam kejadian pada tahun 2016 lalu. Inti dari cuplikan CCTV itu terekam Diddy yang cuma memakai handuk, memukul, menendang, dan melempar barang-barang ke sosok wanita yang diyakini adalah si Casey. Appears to corroborate some of the allegations of abuse against music mogul Sean Diddy Combs. The video, captured on multiple cameras, shows Combs wearing only a towel, assaulting his then-girlfriend, Cassie Ventura, in a hallway at a Los Angeles hotel in March 2016. A lawsuit filed by Ventura in November last year and settled the next day referenced actions that seemed to match those. Setelah kelakuannya diketahui oleh masyarakat, Diddy mengupload video permintaan maafnya ke publik, dan dia juga bilang merasa malu dan tidak membenarkan tindakan yang lalu. Dia berjanji akan melakukan rehabilitasi ke terapis mengenai permasalahan temperamennya itu. Namun yang perlu kita ketahui setelah laporan yang dibuat oleh Casey, banyak laporan yang masuk yang diajukan untuk Diddy atas tuduhan kekerasan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang akhirnya pada Maret kemarin, Ager Federal melakukan penggeledahan di beberapa properti Diddy sebagai bagian dari penyelidikan terkait tuduhan yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan spekulasi lebih lanjut
Mengenai keseriusan tuduhan tersebut, kalian bisa lihat kalau di berita, rumah Didi digeledah dengan serius oleh pihak aparat. Sampai membawa senjata lengkap, helikopter, bahkan SWAT. Seperti penangkapan gangster atau teroris di film. Sesuai dugaan, polisi menemukan barang-barang mencurigakan seperti senjata api yang nomor serinya sudah dihapus, dan berbagai jenis obat-obatan terlarang. Buat kalian yang belum tahu, memang di US penjualan senjata api itu dilegalkan guna perlindungan diri. Namun pembeliannya harus disertakan ID pembelinya, agar kalau senjata itu disalahgunakan untuk kejahatan, dapat di-track melalui nomor serinya. Dengan dihapusnya nomor seri senjata tersebut, berarti ada indikasi senjata itu pernah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan. Tapi pastinya kalau kita bahas penggeledahan rumah Didi, aku yakin kalian lupa kalau barang-barang yang tadi itu juga ditemukan di rumah Didi. Ya, soalnya kita lagi bahas 1000 botol baby oil yang ditemukan di rumahnya. Dan dikatakan lagi oleh Jindil, balik lagi ya kita ke Jindil, soalnya memang banyak banget informasi yang dikatakan oleh Jindil, karena dia sendiri memang sempat kerja di naungan Bad Boy Records itu cukup lama. Di situ Jindil mengatakan kalau baby oil itu bukan baby oil biasa, tapi juga mengandung GHB. Jadi GHB itu gamma hydroxybutyrate yang dapat mengakibatkan kepusingan, euforia, meningkatkan gairah seksual, halusinasi, dan relaksasi. Didi sendiri nggak ditangkap di rumahnya, tapi dia ditangkap di salah satu hotel di Manhattan pada tanggal 16 September 2024. Jadi setelah penangkapannya ini, pengacara Didi sempat nawarin uang jaminan sebesar 50 juta US dollar plus propertinya di Miami. Di mana ini juga sempat dipakai freak off partinya Didi. Tapi akhirnya jaminan itu ditolak oleh Hakim A. Kevin Castle. Nah, tapi yang lebih membagongkannya lagi, Hakim Kevin ini digantikan dengan hakim lain setelah menolak jaminan yang diajukan oleh pengacara Didi. Ini bikin netizen berspekulasi kalau benar banyak orang besar di balik kasus ini, sehingga mereka pasti mengupayakan agar kasus Didi ini nggak terselesaikan. Jadi gimana menurut kalian tentang kasus ini? Memang yang aku ceritain tadi ini belum lengkap, karena kalau kita mau bahas secara detail, bakal panjang banget video ini, tapi kalau kalian tertarik buat bahas lanjutannya, kayak siapa aja artis yang terlibat di acara Freak Off Party-nya Didi, siapa aja orang-orang yang dugaannya dibunuh oleh Didi dan komplotannya, atau bahkan bukti-bukti apa aja yang udah ada di spill sama artis-artis mengenai kebusukannya. Kalian bisa tinggalin aja komentar kalian di kolom komen, supaya kita tahu kalau kalian ini masih pengen denger banyak tentang kasus ini. Kalau aku pastinya bakal nungguin terus update dari kasus ini, karena bisa dibilang ini merupakan kasus kejahatan yang revolusioner dan melibatkan banyak nama besar. Pastinya persidangannya bakal panjang karena kejahatannya nggak cuma satu kasus saja, dan pastinya akan ada usaha-usaha dari komplotannya Didi buat menganomalikan kasus ini. Sekian untuk video kita kali ini. Thank you for watching. I'll see you on the next video.